Semoga kembali di kelas termodinamika dan termodinamika dan juga kinematika material. Di kemarin di minggu pertama kita sudah membahas mengenai beberapa pengenalan ya dengan termodinamika itu apa, simbol-simbolnya apa, dan sebagainya. Terus apa juga yang lain dipelajari, depannya juga sudah kita bahas kemarin di minggu pertama. Di minggu kedua ini kita mulai masuk ke materi-materi yang lebih inti, lebih ke arah perhitungan-perhitungannya dan sebagainya ya. Jadi di materi pertama yang saat ini yang kita alami ini, kita mempelajari mengenai hukum pertama termodinamika. Jadi ya tadi mungkin saya sudah menyampaikan juga di kuliah sebelumnya. Jadi yang kita pelajari adalah eh, untuk di setengah semester pertama itu adalah hukum satu, hukum dua, dan hukum tiga termodinamika dan juga termodinamika dalam metode kimia. Jadi itu yang akan kita pelajari di setengah semester pertama. Setelah semester kedua yang akan diberikan oleh Bu Susanti akan mempelajari mengenai kalau salah ingat ya kelarutan dan juga kinematikanya di dua hal itu yang akan dipelajari. Oke, baik kita masuk ke materi yang pertama yaitu kinematika. Yang pertama termodinamika ya. Jadi saya awali dulu dengan beberapa terms atau dengan beberapa istilah-istilah yang nanti akan muncul. Selanjutnya ada entalpi, ada heat atau thermal energy, dinyatakan dengan Q, ada heat capacity, dinyatakan dengan C, ada internal energi, yang dinyatakan dengan U, dan juga ada work atau kerja. Jadi ini juga ada tetap sama seperti yang kemarin ada sistem dan surroundingnya, lalu ada beberapa tipe sistem, isolated, closed, open, ada tipe boundary, ada batik, diagrama, impermeable, semi-permeable, dan juga sebagainya. Jadi ini beberapa hal yang akan muncul juga di uh, materi hari ini. Oke, kita mulai dari sedikit pengenalan. Apa yang kita pelajari hari ini pertama adalah tentang first law of thermodynamics atau hukum pertama termodinamika, yang dia bercerita mengenai konservasi energi. Nah, jadi keseimbangan konservasi energi yang kita pelajari. Dan juga kita juga mempelajari mengenai menganalisis suatu sistem, bagaimana dia melakukan keseimbangan energi atau melakukan konservasi energi atau melakukan pertukaran energi, bagaimana dia melakukannya. Nanti juga ada internal energi, energi dalam, apakah itu di dalam termodinamika, nanti kita akan mengintroduksi atau mengenalkan konsep energi dalam. Itu adalah energi yang disimpan secara mikroskopik dalam satu sistem, yaitu dinyatakan dalam motion atau interaction antar atom, jadi pergerakan atau interaksi antar atom. Terus juga nanti ada, dan dia adalah, ini pertama adalah state function, atau dia bergantung pada state atau keadaan. Dia tidak bergantung pada bagaimana dia menuju ke sana, atau perjalanannya, atau eh, rutenya, atau apanya. Dia bergantung pada keadaan dari state-nya itu, atau bergantung bergantung pada keadaannya, keadaan dari sistemnya. Bukan bagaimana sistem itu menjadi kesan itu bukan, tapi dia bagaimana dalam kondisi sistem itu. Lalu juga ada hmm, lalu juga nanti kita tidak bisa mengukur si absolut absolut internal energinya. Karena dia bisa kita ukur atau kita bisa ketahui adalah perubahannya. Jadi
apa namanya, energi ini juga bisa eksis atau berada dalam banyak bentuk, yaitu mekanikal, thermal, chemical, dan sebagainya. Dan secara umum kita tidak akan terbatas pada thermal saja. Tapi untuk pembahasan ini mungkin banyak membahas di kata thermal, karena itu yang sudah kita pelajari. Nanti ketika untuk penerapannya dan sebagainya itu tidak terbatas pada thermal saja, tapi bisa juga mekanikal, chemical dan sebagainya. Lalu energi itu dapat dicegah, ya mungkin sebagai hukum energi dasar. Energi itu dapat disalurkan atau dapat diubah dan suatu bentuk-bentuk lain ya. Itu masih ingat juga energi ini atau hukum dulu itu hukum kekerasan energi. Ya energi tidak bisa dihancurkan atau tidak bisa dibuat, tapi energi bisa diubah bentuknya dan suatu bentuk-bentuk yang lain. Jadi terus ada bentuk yang umum untuk mengubah energi sini adalah dengan menggunakan transfer energi melalui panas atau transfer energi melalui cahaya. Di sini ada yang akan digunakan di first law ini, di hukum pertama ini adalah heat dan juga work. Kalau heat, dia menggunakan energi ini bertransfer dalam bentuk temperatur, perubahan temperatur. Sedangkan kalau yang work atau gaya, jadi ini energi ini akan mengakibatkan perubahan energi akan mengakibatkan adanya pergerakan atau gaya di sana. Contohnya, bisa kalau di sini jangan contohnya seperti pergerakan dari suatu piston. Lalu eh, hukum pertama termodinamika ya sama jadi dinyatakan adalah delta U sama dengan Q minus V. Ya. Ini hukum pertama termodinamika. Jadi mereka menyatakan bahwa perubahan energi dalam itu disebabkan adanya panas dan juga adanya work atau daya atau kerja. Jadi perubahan energi panas disebabkan oleh dua itu. Adanya adanya panas itu menyebabkan adanya perubahan dalam eh, atau adanya panas itu menyebabkan internal energi akan meningkat dan naik. Di perubahan panas atau panas yang meningkat atau panas yang masih bertambah, maka energi dalam akan meningkat. Tapi jika dari eh, kerja yang bertambah, ya itu akan menurunkan internal energinya atau energi dalamnya. Bisa dilihat di gambar sebelah ya. Di gambar sebelah ini ada satu ilustrasi bagaimana hubungan antara si Q atau heat ya tadi dan juga antara si W atau si work. Nah, ketika heat ini disuplai, jadi heat ini masuk ke dalam sistem, ini kan sistem di sini ya. Ini sistem kita, enggak, ini sistem kita, kita melakukan heat, maka otomatis keadaan dalam sistem akan meningkat. Jadi jumlah internal energi dalam yang tersimpan akan meningkat karena adanya heat. Ketika kita masukkan heat ke dalam. Namun ketika si internal energi atau sistem kita melakukan kerja, nah, dia melakukan kerja, otomatis dia akan di sini kan kalau di sini contohnya dia menggerakkan piston ke atas, dia menggerakkan piston ini menjadi ke atas, otomatis karena di sini luasnya masih secara volumenya masih tetap, tapi sorry, secara kandungan tetap, tapi secara volumenya dia berubah, ya, dengan volumenya berubah ya dari yang tadinya sekian, hanya sekian, menjadi lebih gede lagi. Ya, nanti volumenya berubah. Maka sehingga energi dalamnya eh, secara per volume itu akan menjadi lebih sedikit. Nah, ini nyatakan kalau heat ditambah itu akan meningkatkan energi dalam. Jadi kalau work dilakukan oleh sistem akan menurunkan energi. Logiknya di sana. Jadi ketika ditambahkan heat, maka sudah ada energi, di dalamnya sudah ada energi ya, dalam sistem ini sudah ada energi sendiri. Tapi ketika kita menambahkan heat, sebagai tambahan energi, maka kandungan energi dalam sistem ini akan tambah banyak. Tapi ketika si sistem ini melakukan uh,
gerak atau gaya atau kerja terhadap piston, maka dia akan menurunkan jumlah energi dalam yang ada di dalamnya. Jadi kalau dilihat di sini, sign conversionnya Q lebih dari nol atau peningkatan nilai Q, maka ada heat flow yang ke dalam sistem. Sedangkan kalau W lebih dari nol, maka ada work atau kerja yang dia digerakkan eh, oleh sistem ke sekitar. Dia dilepaskan, energinya dilepaskan ke sekitar. Nah, apa ini penting karena nanti ini berkaitan dengan proses di dalamnya material ya. Heating dan juga cooling, terus juga ada energi balance ketika mereka melakukan pemanasan dalam furnace, engine, terus juga kita juga basis untuk reaksi chemical reaction dan perubahan fasa. Dan ini kegunaannya dalam dunia material kurang lebih seperti ini. Ya, jadi saya lanjut lagi. Tadi sudah dilihat ada dua ya, ada heat dan juga ada work, ada panas dan juga ada kerja. Jadi bagaimana sistem itu melakukan perubahan dengan surroundingnya, dengan sekitarnya itu karena dua hal tadi. Ada ada panas dan juga ada kerja. Kalau panas ini adalah dari surrounding ke dalam sistem, kalau work itu adalah dari sistem ke surrounding, ke dalam ke sekitar. Masih kema tadi ya, ini kan dari surrounding, ini kondisi surrounding, ini juga kondisi surrounding. Nah, sistem kita kan di dalam ini panas, jadi dari surrounding ke dalam sistem. Sedangkan work ini dari sistem ke surrounding. Nah, pada umumnya kalau misalkan panas, paling tidak misalkan umumnya dalam ini, bisa dengan MC delta T, sedangkan piston, tadi bukan pistonnya ya, itu pistonya paling tidak adalah F delta X. Atau kalau dia dalam bentuk gas, paling gampang kita dekati dengan P sama dengan delta V. Samaan dasar yang kita gunakan nantinya juga. Nah, perubahan atau nilai dari heat dan juga work atau kerja, itu bukan state, seperti yang ini di dalam dia adalah state function, dia berdasarkan kondisi posisi. Sedangkan kalau apa yang heat dan juga work ini atau panas dan juga kerja ini, dia bukan state function, dia bergantung pada jalur atau alur. Nah, contohnya di sini ada gas yang dia bergerak dari satu state ke state satu ke state dua. Kalau dia melalui namanya constant volume, tidak ada work, tapi adanya hanya heat transfer saja. Tapi kalau dia melalui constant pressure, heat dan work akan terlibat. Dan dia juga memiliki velocity yang sama-sama delta U, tapi U dan W-nya akan berbeda. Oke. Jadi ini kan saya sudah video di gambar-gambar berikutnya ya. Biar enak. Coba dibandingkan tadi kalau kita punya state 1 dan state 2, constant volume seperti apa, constant pressure seperti apa, dan velocity-nya seperti apa. Lalu interaksi tadi sudah saya katakan juga, dia adalah state function. Dia bergantung pada kondisi keadaan. Dia bukan fungsi apa proses atau patch atau ya alur proses, tapi adalah function state function. Jadi dia bergantung pada sistem state-nya. Nah, perubahan pada kan tadi interaksi tidak bisa kita ukur, tapi bisa kita tahu adalah perubahannya. Jadi kita tahu adalah data U, dimana dia independen dari patch, independen dari uh, jalurnya, dari prosesnya. Hingga kemarin saya dapatkan nilainya adalah tadi ya, delta U sama dengan Q, eh, delta U sama dengan Q minus W. Delta U dikali dengan Q dikurangi dengan W. Ada beberapa key point di sini yang dikatakan jadi heat dan juga work adalah mode dalam mentransfer energi. Jadi kalau interaksi kan dia
dari internal energi dia adalah suatu sistem yang punya energi. Suatu badan yang punya energi. Sedangkan kalau heat itu adalah mode mentransferkannya, mode mengalihkannya, mode memindahkannya, mode merubahnya. Jadi kegiatan untuk melakukan perubahan dari satu bentuk ke yang lain. Jadi untuk heat dan pada seperti itu. Dan sedangkan di bawah dijelaskan lagi adalah internal energy itu adalah properties. Jadi memang adalah milik dari suatu sistem. Jadi energy milik dari suatu sistem di mana heat dan work adalah perubahannya di sana. Apa yang akan penting di dalam material? Nanti juga kita ya, tadi akan menjelaskan proses heating, kompresi, ekspansi. Ya, nanti kita mengenai proses-proses reaksi kimia, proses-proses pembuatan metal misalnya dan sebagainya. Internal energi, kali lebih dalam ya internal energi. Jadi internal energi itu apa? Jadi kan sudah saya jelaskan ada satu energi yang dia mikroskopik, sangat kecil, yang tersimpan dalam satu sistem. Ya, jadi sistem dalam satu sistem. Hmm, hmm. Dimana dia memiliki secara umum ada transisi dia punya energi kinetik dan juga punya energi kinetik dan juga energi potensial. Energi kinetik itu adalah ya kalau di dalam skala kondisi mikro mikroskopik ya kondisi antar atom, kondisi antar elektron, maka dia ada contohnya adalah motion atau vibrasi dari atom ataupun molekul. Dia ada bisa motion atau pergerakan atau vibrasi ataupun rotasi dari kondisi di dalam satu sistem. Juga ada potensial energi di mana dia adalah di sini adalah interaksi antara partikel atau antara atomnya, mechanical begini terus gaya antar atom itu dinyatakan sebagai potensial. Jadi interaksi energi itu dia terdiri dari dua hal ini secara umum, ada kinetik dan juga potensial. Secara mikroskopik bisa kita lihat dalam pergerakan atau dalam sifat-sifat atau kondisi dari suatu atom. Kembali lagi dijelaskan, diterangkan kalau U atau energy adjusted function bergantung pada state atau pada kondisi, yaitu adalah T, P, dan komposisi. Dan itu tidak bisa menghitung nilai U yang secara absolut, tapi kita bisa tahu adalah perubahannya. Tadi first law juga dinyatakan adalah di mana dia mengatakan adanya energy is adalah conserved, jadi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dilanjutkan, tidak bisa diubah dari satu bentuk ke yang lain, ya, pembekalan energi. Lalu kalau saya bisa jadi kita ketahui ada data U nilai Q minus W, di mana jika nilai Q-nya besar, maka dia menyatakan bahwa adanya heat yang dia mengalir ke dalam sistem. Jadi kalau W-nya besar, itu di mana ada energi yang dia mengalir keluar sistem atau dia eh, mengalir ke sistem atau mengalir keluar sistem ke surrounding atau dia melakukan kerja ke surroundingnya. Nah, di sini ada tadi ya sama ada interpretasi ketika satu sistem dia mengabsorb menyerap suhu panas, interaksi akan meningkat um, unless energi akan meningkat sampai dia energi itu akan lepas dalam bentuk kerja. Jadi tadi piston tadi ya kalau saya ingat, kalau sekarang masih ingat di kamar piston tadi, ini kalau mungkin secara logika umum biasa atau secara piston ini, maka akan kemarin kan sebenarnya si pistonnya akan lepas lah ke atas. Kita panaskan, karena memang si piston akan lepas. Nah, sebenarnya kan ketika dia tidak sampai melakukan pergerakan, atau sampai dia mulai melakukan pergerakan, itu kan dinyatakan jika dia masih masih menyimpan energi di sana.
hingga dia menyimpan, hingga dia melakukan pergerakan atau dia melakukan kerja di sana. Jadi pendekatan intelektual itu sampai kapan? Sampai dia mulai mau melakukan kerja. Jadi kalau tadi masih posisinya kalau di piston tadi ya, sorry. Jadi kalau di piston tadi dia mulainya ada di sini, sampai dia mulai melakukan pergerakan sedikit saja, 1 mili atau enggak 1 mili lah kalau kita lihat, maka dia masih dikatakan dia masih meningkatkan energi internalnya. Tapi ketika dia lebih dari sana dan atau dalam artian sudah mulai menggerakkan pistonnya lepas ke atas, maka sistem yang akan melakukan kerja ke sekundinya. Hingga ketika dia makan ini, otomatis kan volumenya bertambah. Tapi dengan kandungan internal tetap. Maka, apa namanya, maka sih nyatakan kalau si toleransi akan menurun. Karena ada, kalau reaksi bisa apa tadi. Misalnya juga ada di sini ya, heat babak adalah path dependent, dengan U adalah path independent. Nah, ini kita ilustrasikan di gambar berikutnya, di gambar samping ini. Nah, sudah. Jadi kalau ini kan kita bisa melihat ada perubahan P, ada perubahan P1 menuju P2. Kalau saya makan tadi ya, ada pergerakan dari tadi sama ada perubahan dari stage 1 ke stage 2. Seru. Gitu. Sorry, oke. Ya, ini kita punya ada pergerakan dari satu ke titik dua, stage 1 ke stage 2, kondisi 1 ke kondisi 2. Artinya ada 3 jalur ya, ada jalur A, B, dan C. Nanti jalur itu bisa dikatakan dia misalnya isotermal, adiabat, dan sebagainya, contohnya. Di jalur yang perubahan dari B1 ke B2, ada jalur yang melalui jalur A, B, dan C. Dan itu juga dari B2 kembali ke B1, ya jalur yang sama. Jadi kalau kita mau menganalogikan perubahan dari 1 ke 2 ke 1, maka utama tidak contohnya adalah kemudian menjadi supaya kita menggunakan perhitungan disebut, dan kita punya nama nanti coba U sama dengan integral 1 2 dari DU, sorry, dari DU ditambah S2 integral 21 dari DU. Ini nanti gimana kalau Bapak Ibu sekarang lihat, jadi punya namanya U2 U1 ditambah U1 minus U2.
Ya, biasanya sama-sama uang. Ya, jadi keadaan satu di mana adalah P1, V1, dan keadaan dua di mana P2, V2, dengan jalur manapun itu, dan kita menghitung menggunakan DU atau TAU, cara itu kita mendapatkan nanti hasil sama ketika kita mencari nilai dari rute satu ke rute 2 dan ke rute satu, maka cara apapun dia tidak akan berpengaruh terhadap hasilnya. Memang nanti kalau bisa lihat nanti secara detail mungkin ada perubahan pada nilai. Tapi nanti secara umum jika kita menghitung eh, nilai umumnya secara langsung, ya jadi sama saja sama dengan nol. Nah, jadi kalau bisa coba menjelaskan lebih detail ada di buku, nanti bisa dibaca bagus sekalian lah. Ah, dalam hukum penerapan hukum-hukum hukum pertama itu dinamika ini, biasanya kita mengenal ada beberapa kondisi, ada beberapa proses. Nah, ya, ini ada, nggak salah ada 4 proses ya. Jadi ada di sini ada constant volume, di volumenya itu kan konstan, apa akibatnya terhadap ini dia tahu. Lalu nanti ada juga constant pressure, tekanan konstan, apa akibatnya terhadap kembali lagi hukum pertama. Lalu juga nanti ada proses adiabatik dan juga ada proses isotermal. Nanti kita akan coba melakukan perhitungan-perhitungan di sana. Yang kita mulai masuk ke proses yang pertama namanya proses constant volume ya. Volumenya konstan. Nah, kita tadi bisa coba lihat masuk di kurva untuk ini. Ya, kok mau bikin sorry. Kurva yang tadi. Misalnya ada free ya, saya yang lagi. Ada punya V1, ada punya V, ada P1, ada P2. Jadi lengkap itu volume yang konstan itu yang buka dari satu titik dari atas ke bawah misalnya ini. Atau kebalikan juga bisa lah. Ini menggunakan proses volume konstan cara PV diagram. Nah, kalau kita kondisi seperti ini, apa sih yang terjadi? Tadi kan juga sudah saya katakan dalam kondisi gas, work atau kerja itu P kali delta V. Nah, sekarang kalau untuk cek di V-nya adalah konstan, maka otomatis si delta V adalah nol, maka dia menyebabkan si W-nya juga menjadi nol. Nah, ini tidak ada pergerakan secara P dan V, secara P dan PV dalam proses ini. Jadi ada proses work. Namun ada proses yang ada proses Q. Jadi kalau diturunkan ke hukum pertama, dalam arti pasang volume, maka delta U itu sudah terdapat terhadap UV. Jadi ada fungsi dari proses heat. Lagi, sampai di piston ya, maksudnya piston. Selama si piston ini tidak mengalami perubahan ketinggian, selama volumenya ini masih konstan, ya, maka dia nyatakan dia masih dengan volume konstan, maka dia nyatakan beban untuk energi dalamnya itu murni dipengaruhi oleh dari panas. Jika ada perubahan energi di sana, pasti dalam bentuk panas. Nah, dalam proses panas tersebut nanti kita bisa masih namanya heat capacity atau kemampuan dia menyimpan panas. Ya, heat capacity. Kalau dalam kondisi constant volume, kita dinyatakan dengan persamaan ini. CV sama dengan DU per DT V. Ini V di sini untuk menyatakan dia adalah constant volume. Nah, ada CV dan juga udah sampai posisi taruh masih ada CP.
CCV-nya ada apa? CCV ada kemampuan dari suatu panas atau keadaan panas yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur satu mol dari substan menjadi sebanyak satu Kelvin saat dia volumenya fix atau volumenya sama. Jadi kalau tidak mengalami perubahan, maka energi yang bekerja sini yang masuk sana hanya berupa Q. Nanti ada energi W yang dia melakukan pelepasan energi atau dia mengubah delta V-nya. Yang kedua namanya constant pressure. Jadi tekanannya yang konstan. Sekarang P yang konstan. Nah, kemana? Ya. Sudah mengenai tapi kenapa itu jadi ya secara memang kalau kita melakukan proses di alam maka ada proses di mana constant pressure itu terjadi. Jadi kita masuk di dalam suatu bisnis itu kita tidak mempengaruhi tekanannya. Nah, pasti tekanannya dia kan menyamakan dengan tekanan alam dan tekanan luas. Ini dalam bersama dalam karya atau dalam kerja untuk konstan tetap ya dia bersama ada tidak perubahan dengan PV. Nah, itu misalnya ada KB sehingga bisa kita ubah dari kata U Q W menjadi kata U Q P minus P dV. Itu adalah V. Jadi untuk bangun itu kan diakui. Nanti juga ada kita namanya entalpi. Di mana entalpi itu adalah hubungan antara panas atau interaksi dengan PV. Ya. Dengan perubahan entalpi sama. Jadi ada perubahan entalpi dengan perubahan dari energi terhadap PdV dan terhadap pressure dan juga wave volume. Yang kita hubungkan dengan hukum utama, ini kita punya delta H sama dengan delta U tambah P dV, maka itu sama dengan delta U yang berubah menjadi QP ditambah P dV dikurangi biasanya yang sedikit dulu. Ada yang P dV. Ini saya nggak bisa namanya delta H sama dengan QP. Apa ini QP? QP adalah heat ketika dia proses. Ini adalah constant pressure. Kalau kita tadikan lagi, kita hubungan persamaannya kita punya namanya heat capacity ketika dia constant pressure. Nah, CP sama dengan delta H per del P nomor P. Ini sama ya, juga kan constant pressure. Sebenarnya adalah istilah untuk menyatakan berapa banyak panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan temperatur satu mol dari satu substan secara constant pressure. Ya, jadi kalau tadi itu untuk meningkatkan uh, untuk meningkatkan energi untuk meningkatkan satu mol secara satu liter dalam satu Kelvin dan constant pressure. Soal ini untuk meningkatkan internal energi eh, heat yang dibutuhkan untuk meningkatkan temperatur satu mol substan sebanyak satu Kelvin dan Kelvin fix. Yang juga sama, ini tapi dalam kondisi adalah pressure heat atau constant pressure. Jadi kita membahas sedikit heat capacity apa sih? Heat capacity adalah jumlah panas yang digunakan untuk meningkatkan satu derajat temperatur dari suatu sistem supaya satu degree atau paling nggak bisa kita dalam satu Kelvin lah paling nggak. Bagaimana satu derajat C sama dengan dQ per dt
Jadi dapat perhitungannya, kita bisa bikin dengan H juga bisa. Jadi kalau kita gunakan di sini, yang pertama adalah untuk pasang volume, kemudian kita tahu sama dengan QV, maka QV dengan terhadap property, untuk property. Dan kalau untuk pasang pressure, bertahap sama dengan QP, dengan CP adalah bertahap per TP. Dan kemudian nanti dia akan mampu untuk meningkatkan energi dan juga melakukan pelepasan energi atau expression work. Jadi tadi kan ada batasan yang antara kapan energi itu bisa digunakan dia melakukan pelepasan dan kapan dia melakukan gaya atau kerja. Nah, ternyata CP dan CV ini punya hubungan, dia hubungan ini CV F itu minus CV sama dengan A atau kas-kasan ya, 14 atau 19 sepanjangnya. Masih ingat, expression itu menggunakan extra heat, maka CP harus bisa pada CV. Kemudian ada heat capacity, ada heat capacity, ada specific capacity. Lagi kemarin dari tadi kan kita sudah bahas mengenai kondisi ISO ISO volume dan juga ISO bar atau temperatur konstan dan juga tekanan konstan, tekanan gas konstan. Kita geser ke proses adiabatik. Adiabatik ini ada proses di mana tidak terjadi heat terhadap surrounding. Jadi ada perubahan energi di sana, ada perubahan sebagainya, tapi dia tidak mengakibatkan perubahan panas ke sekitarnya, tidak menyumbang panas ke sekitarnya. Jika tidak yang panas, otomatis maka Q-nya adalah nol. Gelombang panas harusnya tidak mencapai panas ya, tidak ada hubungan panas lah di antara surrounding dan juga surrounding dan juga sistemnya. Ya, kalau menggunakan dengan hukum pertama ya, karena ini adalah nol, maka ini adalah dengan minus W atau minus kerja atau kerja. Jadi ini serta U pada kondisi ini adalah W. Bila dia expand, intervensi dengan decrease, temperatur akan drop. Tapi kalau dia compress, energi akan meningkat dan temperatur akan panas. Itu hubungan kondisi adiabatik. Nah, nanti ada proses reversibel kan di sini kan reversibel adiabatik. Apa itu reversibel? Pada proses yang mana dilakukan secara pelan hingga dia mendekati kondisi akuarium. Ya, ini reversibel. Kalau ada adiabatik relation, jadi hubungan antara gas adiabatik dengan gas adiabatik. Reversibel adiabatik adalah PV gamma yang constant. Atau di mana Y sama dengan CP minus CV. Ya, ini untuk proses adiabatik. Yang terakhir, ini adalah proses yang isotermal. Jadi tadi ada proses yang konstan volume, konstan bar, atau konstan tekanan, atau juga konstan uh, adiabatik. Kalau ini konstan isotermal. Jadi tekanan yang di dalam itu ditahan dalam kondisi yang sama. Isotermal itu jadi kapan? Isotermal jadi ketika delta C sama dengan nol ya, pas ya. Nah, isotermal berarti kan tidak ada perubahan thermal. Jadi isobar dari bahan tekanan, ada isotermal, ada adiabatik. Nah, dan ada isovolume, menjadi perubahan volume di sana. Nah, untuk kasus dia, dengan energi ini atau U ini bergantung pada temperatur. Sehingga setelah proses adalah delta U sama nol, ya, tapi kan temuan juga sama. Atau kalau secara hukum dasar, slow, aplikasikan berarti kan delta U kan sama T ya. Oh, enggak, ini ada delta U adalah nol, maka delta U adalah Q sama dengan W. Atau panas yang diserap dengan kerja yang dilakukan.
Nah, kalau contoh proses, W ini dilakukan dengan persamaan ini, WNFT, W1, W2. Dengan ada proses sampel nomor flow, gas pasta, dan proses dan sebagainya. Kondisi gas ideal dalam kondisi isothermal adalah seperti ini. Lalu kembali lagi ada T adalah konstan, maka PVNF T, maka PVNF itu adalah konstan juga. Menyusun buku bos, ala hukum dari bos, pokoknya. Lalu juga ada property filter, ada expansion, menegas melakukan focus surrounding, mengurangkan panas untuk input atau menahan kondisi temperatur. Lalu juga ada kompresi, di mana gas, heat itu melepas, sekali untuk uh, temperatur. Di proses yang menunjukkan hasil perubahan dari heat jadi work, melalui perubahan di energi-nya. Ada banyak, ada contoh kurva, ada kurva, ada kurva isothermal. Di kurva seperti ini landai, nanti nggak ada kurva adiabatik. Ya. Keduanya benar dibalik karena ada proses isothermal, ada proses adiabatik. Ini sudah untuk materi yang ini ya. Itu yang pertama mengenai delta U sama dengan Q minus W. Terus juga ada penguasaan volume, maka dari sama ini menjadi dosa dasar dan menjadi delta U sama dengan UV. Dan gimana lagi pada cacanya W sarian layer. Ini sekali kapasitinya untuk yang volume selang ini. Untuk pasang pressure, ada matahari konstan, maka tidak ada perubahan ini. Dan juga ada tujuan H, tujuan H, pasang VP, dan seterusnya. Lalu juga ada proses reverse adiabatik, nanti ya, proses adiabatik nanti bisa diulang. Di sini, dan nanti juga ada hubungan hubungan antara CP dan CV, di mana dia memiliki persentase yang sama dalam nilainya itu sudah gampang. Terakhir ada hubungan antara isothermal dan juga prosesnya, satunya sama dengan 0, delta U sama dengan sekian, atau dia mendekati 0. Untuk gas terasa juga sama, dan seterusnya. Ini juga dengan masalah KPV, NFV, cepat. Dalam video materi hari ini, kamu ada pertanyaan sebelum saya masuk ke bagian soalnya, contoh soal ya. Kita sama-sama belajar seperti apa mengusahakan kesamaan sama di kelas 1. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu ke contoh soal sini ya. Jadi ada satu contoh soal, tapi saya rasa kalau ya mungkin Bapak Ibu yang atau teman-teman sekalian yang mematikan mungkin masih bersama ini ya. Nah, saya rasa ini persamaan atau masalah ini sering sekali dibahas. Ada saya rasa mencakup semua materinya untuk materi yang ini. Nah, ada di sini kita punya ada teknik, ada 10 liter satu monoatomic gas ideal, monoatomic gas ideal. Masih temperatur 25 derajat Celcius dan juga tekanan sekitarnya adalah sekitar 10 atm. Untuk expand atau mengekspansi untuk mencapai tekanan dasar yaitu 1 atm. Dan tekanan dari 10 ini adalah ke 1. Oke. Volumenya dari bawah 10. Molekul ini dari gas konstan adalah CV sama dengan 32 M. Oke. Dan independen terhadap temperatur itu, ada temperatur ya CV-nya.
Lalu juga masalah kita untuk menghitung calculate the work done, the heat absorbed, and the voltages of U and H for the gas air proses kayak. Jadi kita minta untuk menghitung gaya dan juga heat yang dimasak dan juga perubahan U dan H yang itu bisa mempengaruhi proses yang dilakukan baik secara isotermal dan reversible dan adiabatik ya reversible. Untuk menentukan finite state dari gas after reversible adiabatic expansion sangat melakukan perubahan dari perubahan U. Jadi posisi bisa jadi dependen terhadap parts atau jaringan yang dibawa. Contohnya ada yang namanya isothermal volume proses, ya. Ada isothermal tension volume, hmm, dan juga pasang volume diteruskan dengan isothermal. Terus nanti juga ada, ya prosesnya ada banyak lah di sini. Ada 5 proses nanti perlu dipahami bagaimana kita melakukan penyesuaiannya atau penanganannya. Hmm. Oke, kita mulai dari dasar dulu tadi ya. Kita punya namanya 10. Ada 10 apa tadi? 10 liter anatomic sorry, 10 liter. Liter pada temperatur 120. Ada pada 24 Celsius dan 10 atau fokus ya semua ya. Dalamnya. Karena plus 10 itu lalu nggak punya namanya masanya tuh sudah sudah tadi apa berapa ini ya hanya 10 benar itu kan 10 benar. Oh saya salah sedikit. UV1 itu sudah 10 liter yang tentunya dengan apa namanya P1 itu dengan 10 atm. Nanti juga ada yang 1 atm. Lalu juga ada hmm, uh, temperatur tercapai 25 dan juga proses itu sebenarnya proses pada proses terjadi di satu dengan molar capacity ya dengan perubahan dengan CV itu adalah 32 S. Pada kita masih ingat R ini di tangan proses ya sampai kita jalan ini. Nah, untuk dasarnya berapa kita pertama nilai jumlahnya. Nah, N-nya itu berapa sih? Atomnya itu berapa sih? Kita buat ada rumus yang umum sama kasih DL, PV, NRD. Kalau kita punya nilai N, maka kita punya nilai PV per RD. Ya. Itu yang P1 itu 10, C1 10, kondisi awal kondisi dasar.
Terus itu 10 dibagi, artinya S-nya 7,08 plus 3 dengan 3 plus 3 masih 25. Ya, baru kita dapatkan nilai N-nya itu telah mendekati 4. Ya, ternyata mendekati 4. Ya, kita dapat mengenai yang tinggal di sini. Lalu siswa terkenal, siswa terkenal, yang bergerak dari tidak sebenarnya apa ya, dari A ke B, nah, kita dari siswa terkenal, dari A ke B. Maka kita bisa tahu, nah data kita tahu apa, itu kan sama aja, bisa P, C, satu sama dengan V2, V2. Yang coba tahu itu nah, kondisi adalah si V2. Karena ini kan kalau dari pengetahuan, tapi kalau yang kita ketahui itu satu momentum, jadi kita berhitung dengan nama aja jelas V2, kemudian V1, V1 dibagi dengan V2. Atau kita bisa mengonfirmasi bahwa sudah atau belum dengan salah ini. Nomor satu itu adalah jadi 10, plus 1 plus 10, dibagi dengan 2. Biasanya itu 2, itu adalah 1. Tidak coba kita, oh, 100. Sama juta ini. Juta ini, ya, jadi ini plus 100. Ini, ya, masih setengah dari A ke B, B-nya 100 kan sampai cari. Oke, bisa. Aku juga belum tahu kalau saya dapat ketika itu, B-nya, bisa. Oh, ada satu. Terus saya berarti cara bersyukur. Terus masih setengah, masih setengah bisa cari itu nilai kerjanya ya, atau kalau setengah, di mana kursi besar lagi sama dengan B, sama dengan integral A B dari A ke B ya, untuk B dV. Terus kita menjadi arti integral A ke B dari dV per V. Nah, itu juga R tadi kan 4, bisa 4, jadi ada 0,0, ketika 1. Untuk ini ya coba ya, 8,13. Bisa, 0,31. Hmm? Tuh, ini namanya gimana nih? Tuh, ya, bisa. Hmm, ya, PDB sama dengan ini ya, 0,8, ini, sorry, 0,8, 1,3, 1,1.
Sebenarnya ada banyak ya. Nomor 154 tergabung dengan titik yang satu ini secara 298. Lalu ini sudah menjadi lem P21 itu jadi lem 140. Separuh itu adalah 23,3 kilojoule. Jadi setelah proses dari A ke B itu energi yang dilepaskan atau dipunyai adalah ya energi yang dilepaskan atau energinya total adalah 23,3 kilojoule. Untuk proses yang sederhana. Proses yang adiabatik. Coba itu baru dari hmm, A ke D. Dari A ke D. Misalnya, kita cari pesan. Nah, coba itu nanti sama saja ini ya. DA, DA, ada sama sama dengan DB, DB, sama. Ya, tapi kan apa namanya CP itu adalah apa ini? CP itu ada apa lagi? Dari CV itu adalah soal itu. CV adalah 3/2 yang ada di dalam gambar. Di mana F itu ke CP minus CP itu nanti kan berarti kan CP sama 3/2 CP minus CP bilang CP 3/2 CP minus 3/2 CP oh, terus kan semua oh, itu aja ini nanti kita sedang jadi sampai saya lihat karena silang utama ini adalah utama ini adalah CP ke PV. Ya,
Kita punya sama. Oh, kita punya sama. Maka kita punya adalah apakah punya CP. Fokus. Jadi lupa sih. Risiko sebenarnya tidak berdua R. Maka nilai CP-nya berapa? Coba. Nanti sih itu sama dengan itu jadi berdua R. Era coba saya putar CV. Jadi tiga. Paham ya, saya sini. CV kan dulu. Saya dengan itu tiga. Dan tiga berdua R. Sehingga CP sama dengan fisik. Ini sama jadi dia. X ditambah 32 F sama GP sama dengan 25 dua F. Ya, karena itu si GP jadi 52 F dan GP jadi 32 F, maka sini gampang-gampangnya adalah 52 F dibagi dengan 32 F. Maka nilai gamma adalah 53. Ini yang termasuk ke kesamaan ini. Jadi termasuk sama ini, maka kita dapatkan nanti langsung eh, nah, kita dapatkan prosesnya adalah untuk mencari angka ini itu uh, ini ada PA dengan programa menjadi apatik ya. PA adalah PPVD menjadi apatik. Nah, kalau kita punya ini PA-nya itu adalah itu jadi mencari nilai uh, I sini C, C. Jadi VP nilai gamma itu sama dengan PA nilai gamma dikopi dengan VP. Nah, nanti saya kita carikan dia adalah VP sama dengan PLPA di support sama. Ya, mendapatkan informasinya dengan 10 kali 10 pangkat nomor 3 sama dengan PP-nya ada 1 PP 1 ada P1 atau ada C1 dari pangkat 10 atau 35. Maka VP atau V pada sisi depannya ya, misalkan di sini aja karena itu adalah P40
hutan. Nah, kita kan sebelumnya kan kita udah tahu nilai ini ya, nilai dua ini udah tahu, kita diminta untuk mencari kondisinya gimana, berapa nilai di titik B, berapa nilai di titik C. Nah, yang ada volume di titik B dan ada volume di titik C. Nah, cara adil, yang ini kan isothermal, yang AB ini isothermal, tapi isothermal, dan AC ini adalah adiabatik. Nah, untuk mencari nilai V-nya, tadi ya, ini ada dua proses metode. Isothermal itu salahnya ke PV1, PV2, nilainya kita cari, dan kita dapatkan nilainya V2 adalah 100, dan nilai gayanya adalah sini 23,3. Nah, ini kalau kita belum hitung nilai gayanya ya, kita hanya fokus ke volusinya, ada energinya. Nah, ketika dia adiabatis, maka yang bekerja adalah hanya, adiabatis kan tidak melakukan panas ya, tadi pernyataannya. Itu delta U sama dengan minus W. Di mana W tadi saya nyalakan dengan integral dari A ke C untuk NJV dt. Untuk NJV dc minus dA. Kita cari yang tadi adalah 4 yang bahan harusnya. Lalu CV, nah, ini CV ini berapa? Berarti kan dari dengan sekian. Nah, jadi kita coba punya CPU shift shift 32 dan CP tadi CP 52 L. Nah, ada adalah CP minus CV itu berapa misalnya. Ini saya ada berapa kan nilai ini. Bukan nilai CV itu berapa, CV-nya jelas tadi ya, jadi 32 M. Nah, jadi kita masukkan di sini kan 32 dari ini adalah 8,13 tadi ya, 8,31 4 TC-nya. TC itu berapa? TC kita bisa lihat di TC ini dia mengikuti garis isotermal ini kan 199, jadi 109, dan TA yang ini isotermal ini itu 298. Maka karya yang disebutkan menjadi singkat tersenyum nomor 137. Nah, ini untuk proses isotermal adalah 100 liter dan 233 kilojoule. Untuk proses adiabatik adalah ini. Nah, ini ada banyak proses sudah itu ya. Kita sudah fokus. Eh, Mungkin nggak di hari ini, saya rasa itu akan terlalu banyak kita bahas hari ini. Harusnya kan ada beberapa pengerjaan ya. Ada proses isotermal diikuti dengan pasang volume, ada pasang volume diikuti dengan isotermal dengan pasang volume, dan pasang volume diikuti dengan pasang pressure, ada pasang pressure diikuti dengan sebagainya. Nah, kalau mungkin kalau Bapak sekalian ada bukunya, saya rasa di buku juga ada sudah jelaskan. Tapi saya minta tolong untuk coba Ibu Buku coba bacakan sendiri. Nah, jadi ini mungkin adalah PR ya pada saya. Coba dikerjakan, nanti coba di minggu depan kita akan bahas, kita akan lihat, mungkin nanti akan saya tunjuk satu mahasiswa untuk menjelaskan mengenai proses-prosesnya ya. Jadi kan kalau di sini mungkin tadi yang utama itu adalah yang utama itu adalah yang pertama itu juga isotermal diikuti, sorry Bunda. Isotermal diikuti volume konstan ya. Nah,
Isotermal diikuti isotermal diikuti volume konstan dan volume. Lalu proses P adalah konstan volume diikuti dengan isotermal. Lalu C adalah isotermal konsentrasi. I adalah konstan volume konsentrasi. Konstan volume konsentrasi. Nah, E adalah konsentrasi konstan volume. Konstan press dan konstan volume. Nah, ini ada prosesnya ya. Jadi kalau yang A, mungkin saya warnai yang mana dulu. Yang ada tadi kan proses isotermal diikuti dengan proses konstan volume, berarti kan dia dari A hingga ke B, ya isotermal. Konstan volumenya di mana? Konstan volumenya atau dia mungkin dari A ke E, ya. Nah, selalu dulu. Dari A ke E, konstan volume, dia ada isotermal, dia ada konstan volume dari E ke C. Kemudian tujuannya sudah dari A ke C. Itu lewat jalur mana aja, apakah hasil yang bisa sama atau beda? Banyak itu. Dari A ke C atau dari I atau dari A ke C paling tidak. Ini dengan konstan volume ya dari A, sorry, isotermal diikuti konstan volume dari A ke I, lalu ke C. Lalu untuk mungkin yang konstan volume diikuti isotermal, maka dia dari A sama ke D, lalu dari D ke C. Ya, dan yang kedua, jadi kan ini satu sisi juga. Ini kan jadi kan dari A ke I, lalu ke C, dan ini dari A ke D, lalu ke C. Lalu terus isotermal dan konstan pressure, isotermal, konstan pressure kalau sudah berubah, dan oh, dari A ke B ke C, dan pressure. Atau dari konstan volume, konstan pressure. Konstan volume dikuji konstan pressure. Konstan volume, konstan pressure. Itu dari A ke F, dari F ke C. Sedangkan konstan pressure, lalu konstan volume. Konstan pressure tersebut dari A ke G, lalu ke C. Ya, jadi ada foto-foto ini yang mungkin Bapak Ibu coba dikerjakan ya, karena ini kan saya untuk belajar musik ini kan nggak bisa lah tanpa latihan dulu. Jadi ya bagi saya pasti latihan. Jadi ya problem ini coba dikerjakan ya, coba dipahami. Kalau nggak paham ya minggu depan kita akan bahas ya, tetap kita akan bahas sejauh mana Bapak Ibu paham atau mungkin ada yang nggak paham seperti apa. Jadi tolong dikerjakan meskipun ini nanti ada suatu soal, tapi nanti paling tidak mungkin ada satu saat di mana saya menyiapkan soal sendiri yang harusnya Bapak Ibu nanti kerjakan, karena untuk belajar mungkin awalnya dengan satu soal sudah mumpuni lah. Jadi untuk mempelajari awal kan kita membutuhkan satu soal. Berarti ketika sudah bisa melakukannya, nanti kita coba lakukan ke soal-soal yang lebih advance lagi. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan malam ini ya. Jadi nanti coba dikerjakan ini bagaimana prosesnya ya. Jadi dari kesamaan ini atau isotermal atau diabatik, terus nanti mulai proses yang selanjutnya, yang proses yang ini, proses yang ini,
baru dikerjakan, dipahami, sehingga nanti di minggu depan nanti bisa kita diskusikan apa yang kurang paham, apa yang perlu dipelajari lagi, apa yang perlu dicari lagi, jadi nanti untuk dipanggil bisa lebih mudah kan untuk itu. Nanti kan juga ya mungkin minggu depan memang masuk materinya hanya ke hubung dua, yang hubung dua demo. Dan nanti kan tetap di awal kita melakukan di awal kita melakukan apa eh, review lagi lah apa yang perlu dilakukan di minggu pertama sebelumnya. Oke, mungkin saya rasa itu saja untuk malam ini. Untuk absensi sudah saya bereskan. Jadi nanti eh, nggak ada masalah untuk absensi. Jadi ya so aman semua. Eh, Terus saja mungkin yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan dulu, Iya, Pak. ya. Tadi saya ada yang bingung. Yang untuk nilai R itu Hmm. 8,3144 itu dapat dari mana ya, Pak? Jadi ini dapat mana? Tadi saya tulis di mana ya? Oh, nggak saya masuk. Oh, nggak masuk di sini. Itu ada di kuliah pertama kemarin. Jadinya nilai R itu ada dua. Tapi ya, saya coba buka mesin sana. Jadi nilai R itu untuk gas ideal itu ada dua. Oh, ah, gas kosan value-nya ada dua di sini. Saya lihat ya. Jadi kata nanti tergantung dari satuannya apa dan juga dari itu. Tapi kan kalau dari hukum yang PVNRT, luas ini kan yang menyebabkan sorry, PVNRT. Ini pakai PVNRT ya. Saya pakai jadi yang ini, ini satunya dari sini. Satunya pakai yang ini. Coba juga cari satuannya pakai yang mana, karena F itu ada dua ini. Enggak. Misalnya untuk penghitungan yang itu, yang dia kondisinya, sehingga saya pakai PVNRT ya. Nanti itu pakai yang bawah ini. Coba saya cek lagi persamaannya nanti. Tapi ya untuk kasih ideal, constant value-nya adalah ini. Oke, terima kasih. Ya sama-sama. Oke, mungkin ada lagi. Hmm, hmm, nah, oke baik. Kayaknya bagus banget nih. Saya agak lost sedikit. Hmm, hmm. Oke, itu coba bisa jawab di minggu depan ya. Ini caranya bagus nih. Saya perlu cari dulu nih, karena saya baru, ya, coba saya baca lagi ini nanti. Oke, terima kasih Mas Sugeng pertanyaannya, Bu. Oke, iya, ya, maksudnya tadi kapan dipakai yang 0,082 sama kapan pakai yang 8,314 ya. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Kalau ada pertanyaan lagi, mungkin saya akan tutup kuliah hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.